Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Devitarianti dari kelas TIB 4A dengan NIM 2112036. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi bidang IT. Yang pertama itu ada sejarah etika profesi IT dari era 1980-an, yaitu sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi membahas tentang kejahatan komputer yang disebabkan kegagalan sistem komputer, invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Pertengahan 80-an, James Moore dari Dartmouth College menerbitkan artikel yang berjudul What is Computer Ethics? Dan Deborah Johnson dari Bestseller Polytechnic Institute menerbitkan buku Teks Komputer Etik tahun 1985. Lalu ada pengertian etika profesi IT. Etik atau etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan sesuatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Lalu ada etika profesi di bidang IT atau informasi dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa, sebagai contoh menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan mudah tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki, maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau, bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahan umat dan mata lainnya bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi maupun krisis. Kebudayaan yang saat ini sering terjadi yaitu pembuatan website porno. Seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu dan lain-lain. Di sini ada kode etik pengguna internet. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.
Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau sara, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok atau lembaga atau institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum ilegal positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Dan yang kelima, tidak mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Lalu ada etika programmer. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer, yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. 2. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. 3. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. 4. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. 5. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Dan 6. Tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Contoh-contoh pelanggaran etika ada 2. Yang pertama itu kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding, atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada e-commerce. Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Ancestral Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Contoh studi kasus pelanggaran terhadap etika profesi di bidang sistem informasi. Dalam era kini, informasi dipandang sebagai aset atau sumber yang setara dengan sumber-sumber lain dan juga mempunyai kekhususan persoalan dan pengolahannya. Sehingga diperlukan suatu manajemen khusus, yaitu sistem manajemen informasi dengan pengelolanya yang khusus, yaitu manajer informasi atau Chief Information Officer atau CAO. Sebagai manajer jelas harus mengetahui etika manajemen. Aspek keuangan merupakan suatu aspek yang sangat sensitif. Demikian juga dengan aspek informasi. Dengan demikian, hak dan tanggung jawab manajer mengisyaratkan bahwa syarat manajer harus beretika, bermoral tinggi, dan kuat. Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT adalah makin merabaknya penggunaan internet. Jaringan luas komputer tanpa disadari bahwa pemiliknya disewakan kepada spammer atau penyebar email komersial, fraudster, pencipta situs tipuan, dan penyabot digital.
Terminal-terminal jaringan telah terinfeksi virus komputer yang mengubah komputer menjadi zombie. Contohnya di Bandung, banyak warnet yang menjadi sarang kejahatan komputer. Faktor lain yang menjadi pemicu adalah makin merebaknya intelektual yang tidak beretika. Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT. Yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan diri masyarakat. 2. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. 3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. 4. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengembang profesi IT untuk menjadi martabat luhur profesinya. 5. Tidak ada kesadaran etis dan moralitas di antara para pengembang profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya. Solusinya yaitu adanya kesadaran hukum. Untuk mengimplementasikan penegak hukum di Indonesia sangat dipengaruhi 5 faktor. Yang pertama, undang-undang. Kedua, mentalitas aparat penegak hukum. Ketiga, perilaku masyarakat. Keempat, sarana. Dan kelima, kultur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.